Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo. Menyembah Allah dengan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian hambalah yang berkuasa, dan yang menghukum pun hamba juga. Begitulah Syekh Siti Jenar berkata. Sontak saat itu juga para wali meminta Syekh Siti Jenar bertobat. Syekh Siti Jenar dianggap menyampaikan diri dengan Tuhan. Akan tetapi Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya, dan bahkan ia tegas menjawab, biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Proses peradilan agung terhadap Syekh Siti Jenar berlanjut dan dilaksanakan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang letaknya tak jauh dari Keraton Kasepuhan Cirebon pada masa sekarang. Dalam peradilan tersebut, Sunan Gunung Jati bertindak sebagai hakim dan Sunan Kudus bertindak sebagai jaksa. Dari sisi agama Islam, Wali Songo yang menopang kekuasaan Demak Bintoro khawatir ajaran ini akan terus berkembang sehingga menyebarkan kesesatan di kalangan umat. Para wali pun merencanakan satu tindakan bagi Syekh Siti Jenar, yaitu harus segera menghadap Demak Bintoro. Namun, pengiriman utusan Syekh Dumbo dan Pangeran Bayat ternyata tak cukup untuk dapat membuat Syekh Siti Jenar memenuhi panggilan Sri Narendra Raja Demak Bintoro untuk menghadap Kerajaan Demak. Singkat cerita, setelah berhasil membujuk Syekh Siti Jenar ke Demak, pengadilan pun digelar dengan Dewan Wali sebagai hakim-hakimnya. Forum menjadi tegang sebab argumentasi Syekh Siti Jenar memang sulit dipatahkan, hingga para sunan hampir putus asa. Tinggal Sunan Kalijogo yang masih bertahan meladeni. Sekali lagi saya tegaskan, semua manusia itu sama derajatnya. Allah lah satu-satunya Gusti yang wajib kita tunduk agar manunggal. Tiada alasan bagiku untuk tunduk pada Demak, tegas Syekh Siti Jenar. Ajaran Kang Mas itu berbahaya, bisa meruntuhkan Demak yang baru kita bangun. Padahal Demak adalah kerajaan Islam. Bukankah dengan begitu Kang Mas turut menyumbang keruntuhan Islam di Nusantara? Sunan Kalijogo menanggapi, bahaya atau tidak, itulah hakikat Islam yang tetap harus kita ajarkan. Lalu bagaimana maka ajaran saya dianggap menyumbang keruntuhan Islam di Nusantara? Malaka baru saja jatuh ke tangan Portugis. Kita tentu harus mengusirnya, sebab hanya dengan begitu kejayaan Nusantara bisa kita tegakkan. Untuk itu tentu butuh banyak hal, seperti persatuan kembali Nusantara yang sudah tercerai-berai sebab perang Pargreg yang membawa Sandio Kalaning Mojopahit. Dan Demak sebagai pewaris Mojopahit harus memulai menjalin persaudaraan kembali antar kerajaan-kerajaan kecil hasil perpecahan itu. Tentu membutuhkan banyak tenaga dan dana. Tenaga bisa diambil dari pemuda-pemuda desa, sementara dana dari upeti. Adapun ajaran Kang Mas malah membuat orang tidak mau membantu Demak, baik tidak mau membantu secara tenaga atau tak mau membayar upeti. Sekali lagi, Malaka sudah jatuh, dan itu adalah awal kejatuhan Nusantara. Bukankah kalau kita biarkan, kejatuhan itu akan merembet ke tanah Jawa, terang Sunan Kalijogo. Tentu saja kita sama-sama tak ingin Nusantara jatuh, sebagaimana tak ingin rakyat yang sudah sengsara tambah sengsara. Dan kita tahu belaka kondisi rakyat saat ini sedang susah-susahnya. Jangan ditambah lagi dengan beban-beban seperti upeti dan kewajiban menyumbangkan tenaga. Yang paling dibutuhkan adalah perbaikan kesejahteraan mereka. Kita itu orang muslim dan harus mampu menjadi pengayom bagi semua meski tanpa membawa bendera keislaman sekalipun. Dan Demak sejak kelahirannya sudah menegakkan benderanya, sehingga membuat orang-orang yang belum Islam menjauhi. Nusantara itu bukan hanya Islam. Bagaimana kalian bisa menggalang persatuan Nusantara untuk mengusir Portugis jika kerajaan yang kalian bangun hanya berlandaskan satu agama saja? Bukankah dengan begitu kalian itu malah membuat perpecahan Nusantara semakin terpecah lagi? Dan dengan begitu kita mudah dijajah. Lagi pula aku dengar beberapa kerajaan Nusantara mau berdagang dengan Portugis.
Artinya, sebagian dari kita memang sudah menerima Portugis itu. Mojopahit, negara yang awalnya berlandaskan ajaran Bhairawa, kemudian mengayomi banyak agama tersebut, nyatanya juga runtuh oleh pertikaian internal Kangmas dan Demak. Demak hendak membangun negara baru dengan panji-panji baru. Soal Nusantara, banyak yang belum Islam, justru itulah tugas kita mengislamkannya. Dan bukankah dengan kerajaan Islam, dakwah Islamiyah akan lebih lancar? Dakwah itu dari hati ke hati. Kita tunjukkan bahwa Islam itu mulia dengan laku keseharian kita, maka orang akan mengikuti. Tak perlu dengan pedang dan pertumpahan darah. Kalau soalnya adalah menghalau Portugis, kita tahu bahwa bagaimanapun mereka adalah manusia yang sama dengan kita. Sama-sama butuh makan, sama-sama butuh melakukan pertukaran alias dagang. Mereka kesini mencari rempah-rempah, maka yang kita butuhkan adalah kita harus mampu meyakinkan penguasa-penguasa yang wilayahnya banyak menghasilkan rempah-rempah untuk mengendalikan Portugis, bukan sebaliknya. Nusantara ini rumah kita sendiri, dan sebisa mungkin kita tetap menjadi tuan di atas rumah kita sendiri. Menghantam Portugis dengan gegabah, selain belum tentu menang, juga bakal lebih membuat rakyat semakin sengsara saja. Percayalah, jika rencana ini tetap kalian lakukan, negara yang kalian dirikan tidak akan bisa bertahan lama. Baiklah Kamas, baiklah, sepertinya perdebatan ini tidak akan menemukan titik temu. Jadi dengan kerendahan hati saya meminta Kang Mas untuk mengalah. Hanya dengan begitu pertumpahan darah yang lebih luas antara kami dengan pengikut Kang Mas bisa dihindari. Pinta Sunan Kalijogo. Baik, saya mengalah. Tapi saya meminta dua hal. Pertama, jika toh kalian tetap tak mampu menggalang persatuan Nusantara, tak mampu menghalau Portugis, tak mampu membendung kemerosotan Nusantara, maka kalian harus berpikir ulang. Penyebaran Islam tak bisa serta-merta dengan kekuasaan. Kedua, sampaikanlah ajaran-ajaranku pada orang-orang yang menurut kalian sudah sanggup menerima. Itu saja, selamat tinggal. Pungkas Syekh Siti Jenar kemudian membaca syahadat dan meminta kematian dari Tuhan, dan Tuhan mengabulkan pada saat itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa kematian Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang dieksekusi oleh salah satu dari Wali Songo sendiri dan sempat membuat geger jagat raya Nusantara. Dan terlepas dari beberapa kontroversi kematian Syekh Siti Jenar, hanya Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.